Jika terjadi penyebaran virus COVID-19, baik menyerang peserta maupun panitia, apakah pemerintah bertanggung jawab? Siaran pers nomor 27 garis miring rilis garis miring 5 garis miring 2020. Pemerintah tidak batalkan pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019. Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB pada seleksi CPNS Formasi tahun 2019 akan ditiadakan. Seperti halnya dengan seleksi kompetensi dasar atau SKD, SKB akan menjadi rangkaian seleksi yang hasilnya akan turut menentukan kelulusan peserta dalam seleksi CPNS. Pelaksanaan SKB yang rencana semula akan digelar mulai 25 Maret 2020 diputuskan ditunda sampai hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan pelaksanaan SKB telah disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas melalui Surat Menteri Pan-RB nomor B-M/SM/SM/01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal penundaan jadwal SKB seleksi CPNS Formasi tahun 2019 dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 dan Surat Kepala BKN nomor K26-30-5-205-4-99 tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Formasi tahun 2019. Keputusan penundaan ini dilatar belakangi oleh situasi wabah virus COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Perlu pula kami sampaikan, komposisi penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS Formasi 2019 tetap akan mengacu pada ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019. Sejumlah hal yang diatur dalam regulasi tersebut, diantaranya pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Penjelasan ini sekaligus merupakan bantahan atas sejumlah informasi tak berdasar yang menyebutkan bahwa kelulusan pada seleksi CPNS Formasi tahun 2019 hanya melihat hasil SKD. Saat ini, BKN sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan SKB jika akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, BKN juga sedang mengelaborasi model pelaksanaan SKB yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan jika akan digelar dalam pandemi virus ini. Jakarta, 1 Mei 2020, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara, tertanda Paryono. Ya, jadi itu adalah siaran pers yang dikeluarkan langsung oleh BKN tentang pelaksanaan SKB ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah tidak batalkan pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019. Pelaksanaan SKB yang semula akan digelar mulai 25 Maret 2020 ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan ini karena dilatar belakangi oleh situasi wabah virus COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini sudah mewabah di Indonesia sejak awal Maret, sehingga pelaksanaan SKB yang semula akan digelar 25 Maret ini harus ditunda. Saat ini BKN sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan SKB jika akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Jadi, ada kemungkinan bahwa pelaksanaan SKB akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Saat ini BKN sedang mengkaji, mengelaborasi model pelaksanaan SKB yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan jika akan digelar dalam situasi pandemi virus ini. Tentunya, pelaksanaan SKB tidak bertentangan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Nah, teman-teman juga perlu ketahui
Berikut adalah beberapa protokol kesehatan dan keselamatan COVID-19 jika SKB dilaksanakan di tengah pandemi virus corona ini. Yang pertama ada cek suhu badan sebelum masuk ke ruang ujian. Permasalahannya, jika suhu badan peserta lebih besar dari 38, tidak diperbolehkan ikut ujian. Apakah nanti otomatis gugur atau pelaksanaannya dapat ditunda di hari berikutnya? Selanjutnya, setiap peserta wajib mencuci tangan dan menggunakan masker sebelum masuk ke ruang ujian. Permasalahannya, panitia perlu APD atau alat pelindung diri selama menjalankan tugasnya dan menyediakan sarana dan prasarana tambahan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, termogan, dan masker. Selanjutnya, peserta yang masuk ke ruang ujian dibatasi dan diatur jaraknya minimal 1 meter. Permasalahannya, jadwal pelaksanaan SKB menjadi lebih lama karena shiftnya menjadi sangat banyak. Ujian dilakukan secara online di masing-masing daerah dengan menggandeng BKD setempat. Permasalahannya, tidak semua daerah memiliki perangkat TIK yang memadai. Nah, jadi itu adalah protokol kesehatan keselamatan COVID-19 jika SKB dilaksanakan dalam waktu dekat atau di masa pandemi virus corona. Nah, pertanyaannya, jika terjadi penyebaran virus COVID-19, baik menyerang peserta maupun panitia, apakah pemerintah bertanggung jawab? Nah, tentunya ini masih dipikirkan oleh BKN dan kementerian yang bersangkutan. Jadi tugas kita adalah berdoa dan berusaha berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan berusaha tidak menyebarkan berita yang tidak benar terkait pelaksanaan SKB. Nah, jadi segitu dulu pembahasan siaran pers dari BKN. Semoga kita dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.